Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini saya akan memberikan informasi atau saya sharing pengalaman tentang Innova Diesel. Nah, sebenarnya ini Innova Diesel tahun 2013 ke atas sampai 2015, yaitu yang seri barong, dan saya akan memberikan informasi hal-hal apa yang saya suka dari sebuah Innova Diesel 2KD dan hal-hal apa aja juga yang saya nggak suka dari sebuah Innova Diesel tipe V seri barong ini. Yuk simak. Nah, jadi hal yang saya suka dari sebuah Innova Diesel 2KD itu adalah mesinnya. Nah, maka dari itu mesin 2KD ini memang sangat durable, awet, jangka panjang, hemat, dan juga bisa di-remap. Nah, kenapa bisa di-remap? Karena kalau kalian ngambil Innova Reborn yang dalam kondisi pabrikan, itu stoknya biasanya sekitar 103 horsepower atau 105 horsepower. Tapi dengan kalian remap dengan harga 3-4 jutaan, itu kalian bisa mendapatkan 150 sampai 160 horsepower. Nah, kalau untuk dari segi mesin, 2KD ini nggak dilakukan lagi karena memang banyak banget 2KD yang udah dioprek-oprek mesinnya, dan mobilnya itu masih durable banget, masih hemat, bisa dipakai harian. Mobil 300 horsepower, 400 horsepower masih bisa dipakai untuk harian dan masih awet. Jadi kelebihan Innova Diesel sih di situ. Lalu yang kedua, untuk Innova Diesel ini itu dia stabil. Kenapa bisa dibilang stabil? Karena dia punya jarak roda depan dan roda belakang itu yang jauh banget ya. Jadi otomatis dengan beban yang berat, lalu mobil ini berat, jadi bisa bilang kayak dibandingnya 1500 cc ini jauh lebih berat. Lalu jarak rodanya panjang dan jarak roda kanan kirinya juga cukup lebar, jadi membuat mobil ini tuh lebih stabil ya. Lalu yang ketiga itu di bagian row baris kedua ini luas banget luasnya. Jadi kan bisa lihat ini posisi itu dimundurin aja ini
legroomnya masih segini, headroomnya masih segini. Pokoknya jok baris keduanya ini luas banget. Lalu juga ya, hal yang saya suka dari Innova diesel ini adalah spare partnya terjangkau. Bayangin aja jika kalian kena accident di sebuah Innova ini penyok, kalian nge-repair habisnya 700.000. Kalian beli partnya harganya 800.000. Jadi bisa dibilang ini sangat lumayan terjangkau dari segi harga spare partnya. Lalu kap mesin, jika kalian ada accident atau apa, kalian ganti kap mesin ini, itu total biayanya paling cuma 1,2-1,3 juta. Which is kalian repair juga bisa sama gitu. Itu kelebihan daripada sebuah Innova. Spare partnya cukup terjangkau. Lampu pecah, kalian ganti, harganya 600.000. Tapi sekarang udah agak digoreng sih, karena kebetulan banyak banget Innova yang lama di upgrade menjadi Grand Innova seperti ini. Lalu yang saya suka dari Innova Reborn juga adalah banyaknya part modifikasi. Jadi kalau kalian ganti velg itu sampai kalian ganti velg 19 pun, 18, kalian tebelin ban, ini fendernya masih cukup. Jadi kalian mau tambahin, mau ganti turbo, banyak banget PNP-nya. Kalian mau tambahin body kit, banyak PNP-nya. Kalian mau ganti lampu yang udah ada proyektornya atau kalian pasang proyektor sendiri itu gampang, semua bisa dipasangin di mobil ini. Mau tambah apa lagi? Kalian utek-utek mesin, kalian ganti nozzle-nya, itu semua bisa diatur di Innova ini. Cakramnya kurang gede, kalian bisa upgrade cakramnya. Dan itu banyak banget part-part copotan Innova dari baru sampai bekas, dan bahkan banyak banget Instagram yang jualan part Innova bekas itu ruame banget. Jadi kalau misal kalian cari part-part baru atau bekas di Innova ini, nggak mungkin kehabisan stok, bakalan banyak banget. Lalu ketika dimodifikasi yang saya alami, saya ganti velg, saya ganti kaki-kaki, saya ganti shock, ganti pad, masih nyaman. Jadi walaupun mobil dimodifikasi dimanapun mobil ini, itu ketika dipakai harian, itu nggak tahu kenapa mobil ini masih nyaman. Yang pertama dari segi kehematan BBM masih hemat, di dalam masih kedap, masih silent, enak dipakai untuk sehari-hari pokoknya. Lalu hal yang saya suka dari Innova ini juga interiornya itu lumayan senyap. Jadi bukan suara mesin ya, tapi suara luar itu lumayan senyap dibanding kayak 1500 cc lah. Toyota punya 1500 cc ini menurut saya jauh lebih senyap dan minim rattling. Bahkan di Innova Reborn pun menurut saya rattlingnya malah lebih kerasa dibanding Innova ini. Karena mungkin Innova Reborn kan banyak part-partnya ya, kalau ini kan pintu cuma satu, cuma one piece kayak gitu. Jadi malah minim rattling di Innova ini. Lalu yang saya suka juga daripada Innova ini ada dashboardnya rendah. Nah, untuk dashboard seperti ini itu manusiawi banget ya. Kita bawa mobil tinggi, dashboardnya rendah, pandangan kita luas, blind spotnya kecil, spionnya gede. Itu manusiawi banget di sebuah Innova ini. Nah, habis ini saya akan bahas hal yang nggak saya suka dari sebuah Innova Grand Innova tipe V tahun 2013 up. Nah, hal yang saya nggak suka dari sebuah Innova diesel adalah mesinnya. Nah, walaupun mungkin mesin ini bisa dibilang durable, hemat, awet, dan upgradable, tapi memang mesin 2KD itu berisik ya. Jadi kalau misal kalian punya biasa pakai mobil bensin, lalu kalian tiba-tiba pakai 2KD pasti kaget. Kecuali kalau Reborn dia memang lebih silent, tapi kalau ini sih menurut saya jauh lebih berisik dibanding 2GD atau mesin bensin. Nah, sebenarnya kalau misal berisik ini kalian bisa akalin pakai tambahan peredam di bagian firewall, lalu di bagian pintu, mesin bawah itu kalian bisa upgrade ya. Nah, lalu yang saya nggak suka daripada Innova ini adalah transmisinya. Ya sebenarnya plus minus, transmisinya itu memang badak banget dan awet, tapi ada hal yang saya nggak suka daripada gear rasionya juga. Karena menurut saya gear rasionya ini kan dia cuma 4 speed, jadi kalau misal kita cruising dalam kecepatan tinggi, di RPM-nya tinggi. Misal kita jalan 150, itu RPM-nya udah 3.500 dan 4.000 gitu, dan bikin mesin ini meraung dan juga solarnya jadi lebih boros. Lalu yang saya nggak suka juga adalah bagian grillnya. Jadi kan bisa lihat grillnya tuh kan gede banget deh. Saya lebih suka grill yang 2012. Nah, lalu juga yang saya nggak suka daripada Innova ini adalah remnya tuh kurang pakem dari bawaan pabriknya. Nah, kalau rem kurang pakem tuh biasanya memang karena pengaruh dari kampas rem juga. Itu kalau kalian punya Innova ini, kalian harus ganti kampas rem yang kampas rem itu
menggunakan keramik. Jadi selain disknya jadi lebih awet dan juga remnya lebih pakem. Tapi memang minusnya biasanya velgnya debunya banyak karena memang soft compound gitu ya kalau menggunakan kapas rem keramik. Lalu yang saya nggak suka adalah fiturnya. Nah kebetulan untuk Innova yang waktu itu harganya 300 jutaan, kalian bayangin fiturnya ya AC digital, lalu nggak ada, lalu odometernya juga masih kayak gini gitu, belum MID segala macam. Ya, MID-nya warna hijau gitu ya kayak kalkulator gitu. Lalu apa? Ya trim pintunya fiturnya cuma ini gitu. Lalu nggak ada retract spion. Lalu yang airbag cuma ada di tipe V, airbagnya cuma di bagian dashboard sama ini doang gitu. Joknya nggak ada, pilar nggak ada. Jadi ya fiturnya minim lah bisa dibilang. Lalu juga ini nggak ada cruise control kayak gitu. Dimana kalau kalian tahu Altis yang pernah saya review di YouTube Timothy Akijok itu tahun 2007 itu udah lengkap banget. Jadi udah cruise control. Ininya kuncinya udah keyless, semuanya udah lengkap, sedangkan di ini belum. Dan kalau harus tambah kontrol itu ECU-nya belum support juga, jadi fiturnya kurang bisa upgradable lah. Lalu juga yang saya nggak suka daripada Innova ini adalah joknya warna beige. Jadi kalau warna beige itu kan gampang banget kotor. Maka dari itu ini punya customer kita itu udah di retrim joknya menggunakan Vision Levante. Jadi kan bisa lihat nih warnanya coklat. Nah warnanya coklat kayak gini cakep banget deh. Lalu konturnya jadi lebih kerasa setelah dipasang jok. Lalu di belakang itu kan bisa lihat juga udah pasang jok kulit Levante. Itu tampilannya jadi premium. Nah ini customer ini sebelum pasang di Akijok itu mengeluhkan bahwa jok itu keras. Nah maka dari itu diganti joknya di Akijok. Kalian bisa lihat kalau keras itu memang karena faktornya macam-macam. Jadi kebetulan kemarin keras karena menggunakan bahan sintetik, jadi memang bahan sintetiknya udah mulai keras, udah mulai nggak main gitu ya, dia kelenturannya jadi kaku, jadi keras gitu. Nah ini kita udah ganti bagian jok, pintu, ini jadi semua full kulit. Yang tadinya Innova V itu dia belum kulit, nah itu jadi full kulit. Lalu hal yang nggak saya suka daripada Grand Innova tipe V juga adalah ini ya, setir dan shift knob-nya rata-rata udah pada ngelupas. Maka dari itu kalau misal kalian dapat Innova V itu biasanya kalian harus PR untuk benerin setirnya. Jadi setirnya kalian mesti retrim. Ini kalian bisa upgrade menggunakan Innova Ribbon atau kalian juga bisa retrim juga seperti di Innova ini. Nah lalu juga hal yang nggak saya suka daripada Innova Ribbon adalah di bagian karpetnya. Karpetnya itu kan aslinya bludru ya. Nah kalau misal Innova itu agak berbeda dibanding dengan mobil yang lain. Jadi kalau misal mobil-mobil 1500 cc lainnya biasanya ininya silpetnya tuh lumayan tinggi. Nah di Innova ini dibikin rendah sehingga kita agak susah untuk milih karpet yang cocok supaya nggak kotor di Innova ini. Makanya ditambahin karpet dasar supaya makanan tuh nggak tembus ke bawah, dan kalau nyelip ke sini itu nggak langsung masuk ke bagian bludrunya. Jadi masih nyelip di bagian karpet dasarnya. Lalu karpet bludrunya seperti ini dan itu keras. Jadi kalau kalian pengen upgrade lagi, kalian bisa ganti coil mat seperti ini dengan merek SS ini ya. Jadi kalau kalian ini nyetir gini, ini cukup stabil. Jadi maksudnya ini adalah penyetabil berkendara, dan kalau misal keluarga kalian kakinya napak di situ, dia jadi lembut seperti itu. Nah jadi itu ya hal yang saya suka dan hal yang nggak saya suka dari sebuah Innova diesel, Grand Innova diesel Matic 2013 ke atas. Jadi gitu, ikutin terus video Timothy Akijok. Thank you bos.